Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Yang lalu kita sudah membahas kimia unsur bagian yang ke-1. Sekarang kita memasuki kimia unsur bagian kedua, yaitu unsur golongan gas mulia dan halogen. Kita membahas dulu gas mulia. Gas mulia merupakan unsur golongan 8A yang terdiri dari helium, neon, kripton, argon, xenon, dan radon. Sifat gas mulia: A. Stabil karena memiliki elektron valensi 8, kecuali helium elektron valensinya 2. B. Tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan sebagai molekul monoatomik. C. Memiliki titik didih dan titik leleh sangat rendah karena gaya London yang lemah. D. Jari-jari atom dan afinitas elektronnya sangat kecil, sedangkan energi ionisasinya sangat besar. E. Gas mulia sering dikatakan gas iner, artinya lembab. Kemudian slide yang ketiga. Apabila gas mulia dimasukkan dalam tabung dan dikenai listrik, maka akan menghasilkan warna atau nyala. He tidak berwarna, tapi dalam lampu warnanya merah, orange. Ne warnanya merah, Ar warnanya merah muda, tekanan rendah, dan biru jika pada tekanan tinggi. Kr putih kebiruan, Xe biru, dan Rn itu bersifat radioaktif. Kemudian kelimpahan gas mulia di alam. Gas mulia kelimpahannya yang paling besar adalah jenis argon, yaitu 0,934%. Selanjutnya pengolahan gas mulia. Pertama, He dalam jumlah besar dengan cara pengembunan sampai gas alam mencair pada suhu minus 156 derajat Celcius. Gas alam didapatkan dari proses destilasi bertingkat pada udara cair, kecuali Rn, karena Rn bersifat radioaktif yang didapatkan melalui proses peluruhan radioisotop, yaitu unsur Ra266 dan uranium 238. Gas mulia hanya dapat bereaksi dengan unsur yang sangat elektronegatif seperti F dan O, seperti XeF2, XePtF6, dan XeOX3. Kemudian selanjutnya slide yang ke-6. Kegunaan gas mulia. 1. Helium sebagai pengisi balon udara, kemudian campuran gas dengan oksigen untuk penyelam dan membantu pernapasan penderita asma, kemudian mengusir udara pada reaktor nuklir, sebagai partikel alfa penembak inti atom, sebagai cairan pendingin. 2. Neon untuk lampu neon sebagai pengisi bola lampu listrik untuk melindungi filamen kawat agar tidak mudah rusak. 3. Argon sebagai gas pengisi bola lampu listrik digunakan dalam proses pengelasan dan proses pada metalurgi suhu tinggi, melindungi logam panas dari oksidasi udara. 4. Kripton untuk lampu listrik, anestetika atau membius pada saat pembedahan. Kemudian 5. Xenon untuk anestetika, kemudian untuk lampu listrik. 6. Radon sebagai sumber partikel alfa untuk pengobatan kanker atau terapi radiasi kanker. Selanjutnya, halogen. Unsur halogen terletak pada golongan 7A dalam sistem periodik unsur yang mempunyai elektron valensi 7. Semua unsur halogen memiliki warna dan pada suhu kamar mempunyai wujud yang berbeda-beda. Unsur golongan halogen terdiri dari fluor, klor, brom, iodin, dan astatin. Kemudian slide ke-8, sifat-sifat unsur halogen. Pertama, kereaktifan halogen sangat besar dikarenakan jari-jari atom halogen sangat kecil dibandingkan unsur golongan lain. Perhatikan jari-jari atomnya dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin bertambah. Kemudian sifat yang kedua, titik didih dan titik leleh dari fluor sampai iodin bertambah besar, disebabkan semakin besarnya gaya van der Waals antar molekul-molekul halogen. Perhatikan data titik didih dan titik lelehnya itu semakin tinggi.
Kemudian wujud klorin pada suhu kamar itu gas, kemudian bromin itu cair, kemudian yodin padatan yang berwarna ungu. Selanjutnya, sifat halogen yang ketiga, brom itu mudah larut dalam air, kecuali I yang mudah larut dalam ion imin atau dalam larutan KiO3. Sifat yang keempat, unsur yang sangat elektronegatif, artinya mudah bereaksi dengan unsur yang elektropositif seperti alkali dan alkali tanah. Kemudian sifat yang kelima, halogen merupakan oksidator kuat karena halogen mudah mengikat elektron atau mudah mengalami reaksi reduksi. Nah, dari F2 sampai I2, daya pengoksidasinya atau oksidatornya dari fluor hingga astatin itu semakin berkurang. Nah, apabila direaksikan, halogen yang lebih kuat kereaktifannya dapat mengusir atau mendesak alida yang lebih lemah dari senyawanya. Misalkan, fluorin dapat mendesak klorida, bromida, dan yodida. Klorin dapat mendesak bromida dan yodida. Bromin dapat mendesak yodida. Contoh, F2 itu dapat mengoksidasi Cl- menjadi Cl2. Sedangkan Cl2 itu tidak dapat mengoksidasi F- atau reaksinya tidak berlangsung. Nah, selanjutnya slide yang ke-12 itu tentang pembuatan halogen. Pertama, pembuatan fluor. Fluor sangat reaktif sehingga menyebabkan sulit pembuatan maupun penanganannya. Cara pembuatan fluor, CaF2 ditambah H2SO4 pekat menjadi CaSO4 plus 2HF, kemudian didestilasi menghasilkan HF cair anhidrous, kemudian didinginkan dengan KHF2, lalu dielektrolisis menjadi F2H2. Selanjutnya pembuatan Cl2 di laboratorium dengan cara mengoksidasi ion klorida. Oksidator yang digunakan MnO2, KMnO4, K2Cr2O7, atau CaOCl2. Kemudian kalau di industri dengan mengelektrolisis larutan NaCl pekat dengan menggunakan elektroda iner dan menggunakan diafragma. Selanjutnya BR2 di laboratorium dengan memanaskan campuran NaBr, MnO2, dan H2SO4 pekat. Sedangkan di industri A melalui reaksi redoks, mengoksidasi ion bromida dalam air laut dengan klorin. B dengan mengelektrolisis larutan garam MgBr2 dengan menggunakan elektroda iner. Selanjutnya I2 di laboratorium dengan memanaskan campuran MnO2, Ki, dan H2SO4 pekat. Sedangkan di industri yang A yaitu dengan mengoksidasi ion halida dalam air laut dengan klorin, itu secara komersial. Kemudian yang B dengan mengelektrolisis larutan garam pekatnya. Selanjutnya kegunaan halogen dan senyawanya. Kegunaan fluor. CFC, freon, digunakan sebagai pendingin seperti AC dan kulkas. Juga digunakan sebagai propelen aerosol pada bahan-bahan semprot. Penggunaan freon ini dapat merusak ozon. Kemudian teflon, monomernya CF2 tetrafluorokarbon, merupakan sejenis plastik yang tahan panas, anti lengket, serta tahan bahan kimia. Digunakan untuk melapisi panci, setrika yang tahan panas dan anti lengket. Hidrogen fluorida HF dapat melarutkan kaca, karena itu dapat digunakan untuk membuat tulisan, lukisan, atau sketsa di atas kaca. Kemudian garam fluorid ditambahkan pada pasta gigi untuk mencegah kerusakan gigi. Kemudian kegunaan klorin. Natrium hipoklorit NaClO digunakan sebagai zat pemutih pada pakaian. NaCl digunakan sebagai garam dapur, pembuatan klorin dan NaOH. Kemudian mengawetkan berbagai jenis makanan dan mencairkan salju di jalan raya daerah beriklim sedang. Kemudian ClO3 sebagai bahan pembuatan korek api. Kapur klor, CaOCl2, dan kaporit sebagai bahan pengelarang atau pemutih pada kain. Kemudian polivinil klorida, PVC, untuk membuat pralon. Kemudian CHCl3 atau kloroform sebagai obat bius dan pelarut. Kemudian CCl4 tetraklorida sebagai pelarut.
tetraklorokarbon. Kemudian kegunaan bromin sebagai bahan dasar pembuatan senyawa etilen dibromida, yaitu ion aditif pada bensin yang mengandung timbal Pb yang berfungsi mengikat Pb menjadi PbBr2 sehingga mudah menguap, sehingga tidak mencemari lingkungan. Kemudian bromin bereaksi dengan perak menghasilkan senyawa perak bromida AgBr yang digunakan pada lembaran film fotografi. Selanjutnya kegunaan iodin. Pertama, NaI dan NaIO3 atau KiO3 sebagai zat aditif pada garam dapur NaCl yang berfungsi untuk mencegah penyakit gondok. Kekurangan yodium pada wanita hamil akan mempengaruhi kecerdasan bayi yang dikandungnya. Kemudian Ki digunakan sebagai obat anti jamur dan iodoform, CHI3 sebagai antiseptik atau anti kuman. Kemudian AGI merupakan bahan yang sensitif terhadap cahaya dan digunakan dalam film fotografi. Kemudian daftar pustakanya ini bisa kalian baca. Yang pertama dari Raymond Chang, kemudian ada kimia 12 ya. Sebelum kita akhiri, untuk latihan soal hari ini yaitu kerjakan LKS halaman 49 sampai 51. Nah, jika ada yang kurang jelas atau pertanyaan bisa ke WA Group atau Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.